Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Yang terhormat Ibu Binti Anisaul, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta, serta teman-teman prodi Pendidikan Matematika yang insya Allah berbahagia. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang materi peluang. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Juliana Istiqomah sebagai moderator dan teman saya Sri Wahyuni. Baiklah, kita langsung masuk saja ke materi peluang. Di sini terdapat beberapa submateri yang akan kami pelajari, yaitu definisi peluang matematika, macam-macam peluang, dan contoh soal terkini tentang peluang. Materi yang pertama yaitu definisi peluang matematika yang akan disampaikan oleh Sri Wahyuni. Peluang merupakan bagian matematika yang membahas tentang pengukuran tingkat keyakinan orang akan muncul atau tidak munculnya suatu kejadian atau peristiwa. Peluang pada umumnya berarti kesempatan. Namun, pada matematika, peluang atau probabilitas adalah kemungkinan yang mungkin terjadi atau mungkin muncul dari suatu peristiwa. Dalam matematika, peluang dinotasikan sebagai PK kurang dari sama dengan 1 dan lebih dari sama dengan 0, dengan PK menyatakan peluang terjadinya kejadian K. Istilah pada peluang, yaitu ada ruang sampel, titik sampel, kejadian, di mana ruang sampel yaitu merupakan himpunan dari semua hasil percobaan yang mungkin terjadi. Titik sampel yaitu anggota dari ruang sampel, dan kejadian yaitu merupakan himpunan bagian dari ruang sampel atau bagian dari hasil percobaan yang diinginkan. Materi yang selanjutnya yaitu macam-macam peluang. Macam-macam peluang yaitu ada peluang suatu kejadian dan peluang kejadian menjemur. Yang pertama, peluang suatu kejadian. Peluang suatu kejadian merupakan kejadian di mana hanya memiliki satu contoh atau satu objek yang diuji. Contohnya yaitu dalam percobaan pelemparan uang logam. Hasil percobaan yang mungkin muncul adalah muncul A atau G, di mana A merupakan angka dan G merupakan gambar. Yang kedua yaitu peluang kejadian majemuk, di mana kejadian majemuk adalah kejadian baru yang terbentuk dari perlakuan pada dua atau lebih kejadian. Peluang suatu kejadian. Yang pertama itu ada penentukan peluang suatu kejadian dengan frekuensi relatif, di mana frekuensi relatif dengan banyaknya kejadian dibagi dengan banyaknya percobaan. Yang kedua yaitu menentukan peluang suatu kejadian menggunakan ruang sampel, di mana PA sama dengan NA dibagi dengan NS. Yang ketiga, kisaran nilai peluang. Kisaran nilai peluang suatu kejadian A adalah A, yaitu jika A sama dengan himpunan kosong, maka PA sama dengan 0, sehingga dapat dikatakan bahwa A adalah kejadian yang mustahil terjadi. Dan jika A sama dengan S, maka PA sama dengan 1, sehingga dapat dikatakan A adalah kejadian yang pasti terjadi. Yang keempat, frekuensi harapan suatu kejadian, di mana FHA sama dengan N dikali dengan PA. Yang kelima, peluang komplement suatu kejadian, di mana PA komplement sama dengan 1 dikurang dengan PA. Peluang suatu kejadian. Keterangan yaitu PA
peluang kejadian A, dan NA sama dengan banyaknya kejadian A. NS yaitu banyaknya anggota ruang sampel S. FHA yaitu frekuensi harapan kejadian A. N yaitu banyaknya percobaan. Dan PA komplement adalah peluang komplement kegiatan A atau peluang bukan kejadian A. Dua peluang kejadian majemuk, di mana A peluang gabungan dua kejadian. Misal A dan B adalah dua kejadian yang berada dalam sampel S. Peluang gabungan dua kejadian yaitu kejadian A dan kejadian B ditulis dengan P A gabungan B dan ditentukan dengan aturan P A gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurang PA irisan B. Contoh, sebuah dadu dilambungkan sekali. Jika A adalah kejadian munculnya bilangan ganjil dan B adalah kejadian munculnya bilangan prima, maka tentukan peluang kejadian munculnya bilangan ganjil atau prima. Penyelesaian. Dari soal diketahui S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka NS sama dengan 6. Dan A sama dengan bilangan ganjil, yaitu 1, 3, 5. Maka NA sama dengan 3. Dan B sama dengan bilangan prima, yaitu 2, 3, 5. Maka NB sama dengan 3. Dan A irisan B yaitu sama dengan 3, 5. Maka NA irisan B sama dengan 2. Kemudian ditanya yaitu PA gabungan B. Maka jawab PA sama dengan NA dibagi dengan NS, yaitu sama dengan 3/6. Kemudian PB sama dengan NB per NS sama dengan 3/6. Dan PA irisan B sama dengan NA irisan B per NS, yaitu sama dengan 2/6. Maka PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurang PA irisan B, maka yaitu 3/6 ditambah 3/6 dikurang 2/6 sama dengan 4/6 sama dengan 2/3. Jadi peluang kejadian munculnya bilangan ganjil atau prima adalah 2/3. B. Peluang kejadian saling lepas atau saling asing, yaitu kejadian A dan B saling asing jika kedua kejadian tersebut tidak mungkin terjadi bersama-sama. Ini berarti A irisan B sama dengan 0 atau P A irisan B sama dengan 0, sehingga peluang A gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurang PA irisan B. Dan karena PA irisan B sama dengan 0, maka sama dengan PA ditambah PB dikurang 0. Maka PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB. Untuk contoh soalnya, yaitu sebuah dadu dilambungkan sekali. Jika A adalah kejadian munculnya bilangan ganjil dan B adalah kejadian munculnya bilangan genap, maka tentukan peluang kejadian munculnya bilangan ganjil atau genap. Untuk penyelesaiannya, yaitu diketahui S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka NS sama dengan 6. A yaitu bilangan ganjil, di mana yaitu 1, 3, 5. Maka NA sama dengan 3. Dan B yaitu bilangan genap, di mana
bilangannya yaitu 2, 3, 5. Maka NB sama dengan 3. Dan A irisan B sama dengan himpunan kosong, maka N A irisan B sama dengan 0. Yang ditanya yaitu P A gabungan B. Maka jawab PA sama dengan NA per NS sama dengan 3/6. Kemudian PB sama dengan NB per NS sama dengan 3/6. Dan PA irisan B sama dengan NA irisan B per NS sama dengan 0/6 sama dengan 0. Maka PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB sama dengan 3/6 ditambah 3/6 sama dengan 6/6. Maka PA gabungan B sama dengan 1. Jadi peluang kejadian munculnya bilangan ganjil atau genap adalah 1. Selanjutnya adalah peluang kejadian saling bebas. Jika kejadian A tidak mempengaruhi terjadinya kejadian B dan sebaliknya, atau terjadi atau tidaknya kejadian A tidak tergantung pada terjadi atau tidaknya kejadian B, maka dua kejadian ini disebut kejadian saling bebas. Hal ini seperti digambarkan pada pelemparan dua buah dadu sekaligus. A adalah kejadian munculnya mata dadu pertama angka 3, dan B adalah kejadian munculnya dadu kedua angka 5, maka kejadian A dan kejadian B merupakan dua kejadian yang saling bebas. Dan peluang kejadian ini dapat dirumuskan sebagai peluang kejadian A irisan kejadian B sama dengan PA dikali PB. Contoh, dua buah dadu dilemparkan bersama-sama. Tentukan peluang munculnya mata dadu 3 pada dadu pertama dan mata dadu 5 pada dadu kedua. Penyelesaian. Kejadian munculnya mata dadu 3 pada dadu pertama tidak terpengaruhi kejadian munculnya mata dadu 5 pada dadu kedua. Jadi ini adalah dua kejadian yang saling bebas. Maka sampelnya 1,1, 1,2, 1,3, dan seterusnya sampai 1,6. Maka NS-nya adalah 36. Kejadian munculnya 3 pada dadu pertama adalah angka 3 yang terletak di depan koma, yang berarti angka 3 itu muncul pada dadu pertama. Jumlahnya ada 6, maka NA sama dengan 6. PA sama dengan 6/36 sama dengan 1/6. Selanjutnya kita akan mencari munculnya mata dadu 5 pada dadu kedua. Di sini kita lihat munculnya mata dadu 5 pada dadu kedua adalah angka 5 yang ada di belakang koma, yaitu pada dadu kedua. 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, 6,5. Maka NB-nya sama dengan 6. PB sama dengan 6/36 sama dengan 1/6. Kita masukkan ke rumus PA irisan B sama dengan PA dikali PB sama dengan 1/6 dikali 1/6 sama dengan 1/36. Jadi peluang munculnya mata dadu 3 pada dadu pertama dan mata dadu 5 mata dadu kedua adalah 1/36. Selanjutnya peluang kejadian bersyarat. Dua kejadian disebut kejadian bersyarat atau kejadian yang saling bergantung apabila terjadi atau tidak terjadinya kejadian A akan mempengaruhi terjadi atau tidaknya kejadian B. Peluang terjadinya kejadian A dengan syarat B telah terjadi adalah P A per B sama dengan P A irisan B dikali PB, dengan PB tidak sama dengan 0. Atau peluang terjadinya kejadian B dengan syarat kejadian A telah terjadi adalah P B per A sama dengan P A irisan B kali PA, dengan PA tidak sama dengan 0.
Kita masuk ke contoh, sebuah kotak berisi 5 bola merah dan 3 bola kuning. Akan diambil sebuah bola secara acak berturut-turut, sebanyak 2 kali tanpa pengulangan. Tentukan peluang keambilnya keduanya bola merah. Penyelesaian, misal kejadian terambilnya bola merah pada pengambilan pertama adalah A. Maka PA sama dengan NA per NS sama dengan 5/8. NA-nya yaitu banyaknya bola merah ada 5 dan NS-nya ada 8, yaitu berasal dari 5 bola merah ditambah 3 bola kuning. Misal kejadian terambilnya bola merah pada pengambilan kedua adalah B, maka P B per A sama dengan N B per A per NS. Di sini N B per A-nya adalah 4 dikarenakan bola merah itu ada 5 karena sudah terambil pada pengambilan pertama dan tidak ada pengulangan, maka bola merahnya 5 dikurang 1 sama dengan 4. Kemudian untuk NS-nya, jumlah dari semua bola ada 8 dikurang 1 sama dengan 7. Maka P A irisan B sama dengan PA dikali PB per A sama dengan 5/8 dikali 4/7 sama dengan 5/14. Jadi peluang keambilnya keduanya bola merah adalah 5/14. Materi yang selanjutnya yaitu contoh soal tentang peluang terkini. Password akun media Ahmad terdiri dari 6 karakter berbeda penyusunan kata N, K, R, I, Go. Ahmad memintamu untuk menebak passwordnya dengan memberikan 2 informasi, yaitu G tidak bersebelahan dengan O dan R bersebelahan dengan I. Jika kamu menggunakan seluruh informasi tersebut dengan baik, peluangmu untuk dapat langsung menebak dengan benar adalah... Kita misalkan kejadian tersebut adalah sebuah kejadian E. Sebuah kejadian E adalah PE sama dengan NE per NS. Susunan yang diharapkan adalah G tidak bersebelahan dengan O dan R bersebelahan dengan I. Untuk mendapatkan susunan seperti yang diharapkan, kita mencoba dari yang pertama banyaknya susunan R bersebelahan dengan I, yaitu 5 faktorial dikali 2. 2 ini didapat dari ada huruf R dan I, jadi dikalikan 2 sama dengan 210. Yang kedua, banyaknya susunan G bersebelahan dengan O dan R bersebelahan dengan I, yaitu 4 faktorial dikali 2 dikali 2 sama dengan 96. Banyak susunan G tidak bersebelahan dengan O dan R bersebelahan dengan I adalah 210 dikurang 96 sama dengan 144, sehingga NS-nya adalah 144. Kemudian peluang berhasil menebak dengan benar adalah PE sama dengan NS per NS. PE sama dengan 1/144. Jadi hasil berhasil menebak dengan benar adalah sebanyak 1/144 kali. Soal yang berikutnya, diberikan bilangan asli 2 digit, peluang bahwa bilangan tersebut memiliki digit penyusunan prima dan bersisa 3 jika dibagi 7 adalah... diketahui, ruang sampel adalah banyak bilangan asli 2 digit, maka ruang sampelnya adalah angka dari 10 sampai 99, sehingga NS-nya sama dengan 90. Yang ditanya, peluang bilangan yang memiliki digit penyusunan prima dan bersisa 3 jika dibagi 7. Pembahasan, bilangan asli 2 digit yang penyusunannya bilangan prima adalah 22, 23, 25, dan seterusnya. Bisa kita lihat angka 22 itu tersusun dari bilangan prima
Dan 23 juga merupakan penyusunan dari bilangan prima, yaitu 2 dan 3. Kemudian untuk seterusnya juga sama menggunakan bilangan prima. Di antara bilangan-bilangan tersebut, bilangan yang bersisa 3 jika dibagi 7 atau habis dibagi 7 jika ditambah 4 adalah 52 dan 78. Maka NE-nya adalah 2. Kita masukkan ke rumus PE sama dengan NE per NS. PE sama dengan 2 per 90. PE sama dengan 1 per 45. Jadi peluang bilangan yang memiliki digit penyusunan prima dan bersisa 3 jika dibagi 7 adalah 1 per 45. Contoh selanjutnya, sebuah wadah memuat 5 bola merah dan 3 bola putih. Seseorang mengambil bola tersebut sebanyak 3 kali, masing-masing 2 bola setiap pengambilan tanpa pengembalian. Peluang bahwa setiap pengambilan bola yang terambil berbeda warna adalah, masuk ke pembahasan. Pada soal tertera bahwa pengambilan bola yang terambil berbeda warna. Maka dari itu, di sini kita menggunakan rumus kombinasi, yaitu kombinasi R dari P sama dengan P faktorial per P dikurang R faktorial dikali R faktorial. Bola diambil 2 sekaligus tanpa pengembalian sebanyak 3 kali. Maka peluang bahwa setiap pengambilan bola yang terambil beda warna dalam bahasa adalah peluang pertama beda warna, dan peluang kedua beda warna, dan ketiga beda warna. Peluang terambilnya bola dengan warna berbeda pada pengambilan pertama adalah PI sama dengan kombinasi 1 dari 5 dikali kombinasi 1 dari 3 per kombinasi 2 dari 8 sama dengan 5 dikali 3 per 28 sama dengan 15 per 18. Peluang terambilnya bola dengan warna berbeda pada pengambilan kedua adalah P2 sama dengan kombinasi 1 dari 4 dikali 2 per kombinasi 2 dari 6 sama dengan 4 dikali 2 per 15 sama dengan 8 per 15. Peluang terambilnya bola dengan warna berbeda pada pengambilan ketiga adalah P3 sama dengan kombinasi 1 dari 3 dikali kombinasi 1 dari 1 per kombinasi 2 dari 4 sama dengan 3 dikali 1 per 6 sama dengan 3 per 6. Disederhanakan menjadi 1 per 2. Peluang terambilnya bola warna berbeda adalah, kita kalikan P1, P2, dan P3, yaitu 15 per 28 dikali 8 per 15 dikali 1 per 2, sama dengan 120 per 840. Disederhanakan menjadi 1 per 7. Jadi peluang terambilnya bola warna berbeda adalah 1 per 7. Baiklah, itulah tadi materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 9. Apabila ada yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan, bisa kita diskusikan bersama-sama. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.